Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Arif Rahman Hakim nomor 13 Subang, 104,9 MKFM Subang, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat MK, bertemu kembali bersama saya Roda Kholil Nisa akan menemani sahabat MK 1 jam ke depan dalam program Mari Mengaji, bertepatan di tanggal 29 Januari 2021. Saya akan menemani sahabat MK bersama Ustadz Muhammad dalam program Mari Mengaji. Alhamdulillah sahabat MK, di pertemuan kemarin kita sudah tilawah di surat Al-Haqqah surat ke-69 dari juz 30 dari ayat 1 sampai ayat 8. Dan kemarin juga di pertemuan kemarin kita sudah banyak membahas mengenai hukum tajwid dan tahsinnya, dan juga kemarin ditambah pembahasan baru yaitu hukum alif lam qomariyah sama alif lam syamsiyah. Nah, yang dimana kita sedikit mengulang pembahasan kemarin, yang dimana ketika bertemu dengan hukum alif lam ada alif lam qomariyah yang dimana dibacanya alif lamnya dengan jelas, sedangkan apabila bertemu dengan alif lam syamsiyah maka alif lamnya dibaca sama. Nah, mungkin sahabat MK pada malam hari ini kita juga akan melanjutkan kembali tilawah kita di surat Al-Haqqah, akan dilanjutkan di ayat ke-9. Bagi sahabat MK silakan langsung bergabung tilawah bersama kami melalui telepon di 026042443110, atau sahabat MK bisa mengirimkan rekaman tilawahnya melalui WhatsApp kami di 0811234149. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia. Sekali lagi sahabat MK silakan langsung bergabung tilawah bersama kami melalui telepon di 026042443110, atau sahabat MK bisa mengirimkan rekaman tilawahnya melalui WhatsApp kami di 0811234149. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia. Baik sahabat MK, boleh persiapkan terlebih dahulu mushafnya. Kita akan tilawah di surat Al-Haqqah surat ke-69 dari juz 29. Kita akan melanjutkan tilawah yang kemarin, yaitu sekarang kita di ayat 9 dari surat Al-Haqqah. Jadi kita langsung saja sapa Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, bagaimana kabarnya di malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Keberkahan hujan. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah Ustadz. Kita akan melanjutkan kembali Ustadz tilawah di surat Al-Haqqah surat ke-69 di ayat 9 ya Ustadz? Ayat 9 sekarang. Ya, Ustadz. Pertama. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ayyuha al-mustami'un, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rattilil qur'ana tartila. Fa idza qara'tal qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kita akan melanjutkan tadarus kita, darasan kita dalam program Mari Mengaji 104,9 MKFM di surah Al-Haqqah yang tadi sudah dipaparkan oleh Teh Wirda selaku penyiarnya. Kemudian kita akan membahas pula tentang makhraj, kemudian hukum-hukum yang berada di dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ini. Nah, kalau sudah dipersiapkan kita akan langsung membacanya, kemudian menelaahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً إِنَّا لَمَّا
الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. 6 kita tilawah dari ayat 9 sampai ayat 15 dulu untuk mukadimah, untuk pembuka. Kemudian kita akan lanjutkan ke telaah ayat tentang tajwid dan tahsin, kemudian makharijul huruf ataupun rambu-rambu yang ada di dalam surah Al-Haqqah ini. Nah, kita masuk saja. Ada? Ya, langsung saja Ustaz. Di ayat yang ke-9 tadi sudah dicontohkan cara membacanya. Wajaa Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Nah, yang kita temukan di sini adalah wajaa. Nah, ini namanya mad wajib muttasil. Dan ini termasuk mad far'i atau mad selain asli, walaupun pada asalnya itu adalah mad asli atau mad tabi'i yang panjangnya 2 harokat. Tetapi karena mad tabi'i ini bertemu dengan hamzah atau dengan alif dalam satu kalimat, maka disebutnya mad wajib muttasil yang panjangnya 2 sampai 6 harokat. Wajaa. Bagaimana cara menghitung ketukannya? Kalau lagi belajar, ketuk aja oleh jari 6 ketukan santai atau detik. Wajah. Nah, itu 6 harokat. Kalau nggak kuat, ya bolehlah sampai 4 harokat untuk pemula atau untuk pelajaran pertama. Wajah Fir'aun. Nah, kemudian wajah Fir'aunu. Kalimat fir ini tarakik huruf ra. Kenapa bisa begitu? Karena huruf ra sukun sebelumnya kasrah. Maka salah satu cara membacanya dibuka mulutnya. Fir tipis. Wajah Fir'aunu. Kalau fir kan beda lagi bunyinya. Fir kalau dimonyongkan Fir'aunu. Nah, kan berbeda. Kemudian au kita ketemu lagi dengan madlin atau madlayin yang telah kita pelajari. Waw sukun sebelumnya fathah, sebelumnya fathah. Kemudian wa man qablahu wa man qa. Nah, ini ikhfa yang mungkin kita belum pelajari seutuhnya. Yang ini cara membacanya dilepas saja dengungnya. Wa man seperti itu, dan tahan minimal 2 harokat. Qablahu, dan ini qalqalah, baju di toko hurufnya. Nah, bagaimana cara membacanya? Ada pantulan. Qablahu. Kemudian qablahu, hu ini panjangnya 2 harokat. Ini mad silah. Wal mu'tafikatu bil khati'ah. Nah, kemudian kita menemukan al yang kemarin kita bahas, yaitu al bertemu dengan huruf mim. Maka kita jangan membacanya wam mu'tafikatu, tapi wal mu'tafikatu. Wal alnya terdengar dengan jelas. Wal mu'tafikatu, katu walaupun tidak ada alif tapi ada fathah berdiri, maka ini membacanya 2 harokat. Bil khati'ah, dan ketemu pula dengan huruf kha yang masuk kepada al-qamariyah. Nah, itu jadi cara membacanya. Wajaa Fir'aun wa ma qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Nah, itu untuk ayat 9. Kemudian ayat 10 ini kita pun sama, tidak jauh berbeda. Kita akan temukan tajwid atau rambu-rambu
yang kemarin kita bahas. Fa'asau, kita akan menemukan di situ fa'asau rasulah. Nah ini pun fa'asau, cara membacanya dilayinkan, dilembutkan seperti halnya Fir'aunu. Kemudian Rasul Rabbihim. Nah ini maktubnya mad asli Rasul Rabbihim. Rabbihim fa. Nah ini idhar syafawi dan tidak boleh ditahan. Rabbihim fa. Rabbihim fa akhadhahum a. Ini juga sama. Fa akhadhahum akhdhatan rabiyah. Nah ini akhdhatan rabiyah. Hukum an-nun as-sakinah wa tanwin di sini adalah ta marbutah berharakat fathatain bertemu dengan huruf ra. Maka ini yang dinamakan dengan idgham bila gunnah dan tidak boleh ditahan karena asalnya bila gunnah tanpa gunnah walaupun memasukkan fathatain ke dalam huruf ra. Akhdhatan rabiyah. Nah seperti itu bacanya. Dan kemudian hukum tak marbutah di akhir, hukum tak marbutah di akhir menjadi bunyi ha ketika dia waqaf di akhir ayat. Seperti tadi bil khati'ah, ya kan? Bunyinya menjadi menjadi ha besar. Kemudian di ayat 10-nya akhdhatar rabiyah. Nah, begitu. Cara membacanya jangan seperti akhdhatar rabiyat. Nah ini salah. Berbeda ketika ta itu ta ta'nis atau ta perahu. Maka kalau ta perahu kita membacanya bil khati'at misalnya. Tetapi kalau dia ta marbutah diwaqafkan menjadi ha besar. Itu ayat 10. Satu lagi kiranya 3 ayat untuk mukadimah. Di ayat yang ke-11 inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Nah ini juga dua-duanya langsung kita ketemu dengan nun tasdid kemudian mim syiddah atau mim juga tasdid. Ini namanya gunnah musyaddad. Gunnah musyaddad cara membacanya ditahan minimal 2 harakat. Inna dan tidak boleh memanjangkan kecuali 2 harakat karena mad asli. Inna lamma taghal ma'u. Ini juga sama wajah al-ma'u 6 harakat. Hamalnakum fil jariyah. Nah ini juga sama matubai. Kemudian kum fi-nya idhar jangan ditahan, fil jariyah alnya al-qamariyah. Kemudian hukum tak marbutah yang berbunyi ha di akhir ayat. Itu dari ayat 9 sampai ayat 11. Itu berat. Baik Ustaz, alhamdulillah sahabat MK kita sudah mukadimah dari ayat 9 sampai ayat 11 dari surat Al-Haqqah surat ke-69 dari juz 29. Bagi sahabat MK yang ingin langsung bergabung tilawah bersama kami bisa menelpon di 026042443110 atau sahabat MK bisa mengirimkan rekaman tilawahnya melalui WhatsApp kami di 0811234149. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia. Sekali lagi sahabat MK, kita masih tilawah di surat Al-Haqqah di ayat 9 sampai ayat 15. Bagi sahabat MK silahkan langsung bergabung tilawah bersama kami melalui telepon di 026042443110 atau sahabat MK bisa mengirimkan rekaman tilawahnya melalui WhatsApp kami di 0811234149. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia. Sahabat MK, saya Yuda Khairulisa dan juga Ustaz Fahmi akan kembali setelah informasi berikut ini. Tetap di 104,9 MK FM Subang, inspirasi keluarga Indonesia.
Sahabat MQ, tiada sesuatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Sahabat MQ, tentu kita ingin anak-anak kita dapat menempuh pendidikan formal disandingkan dengan pendidikan agama agar tidak hanya cerdas akalnya, tapi baik juga imannya. Al-Uhwah, sekolah yang memiliki konsep boarding school, memiliki 4 unit pendidikan formal, TKIT, SDIT, SMPIT, dan SMAIT. Selain fasilitas pendidikan akademik formal berbasis Kemendikbud, Al-Uhwah Boarding School juga memberikan fasilitas pendidikan non-formal atau keagamaan seperti tahfidz Quran, penerapan akhlakul karimah, serta menerapkan pembiasaan menggunakan bahasa Arab dan Inggris untuk peserta didik. Sahabat MQ, saat ini Al-Uhwah Boarding School yang berlokasi di Jalan Terusan Kaum Kecamatan Pagar dan Subang sedang membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 untuk gelombang pertama dibuka hingga akhir bulan Februari 2021. Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi di 089675716250. Sekali lagi, silakan menghubungi di 089675716250 atas nama Ustaz Galib. Segera daftarkan putra-putri Anda bentuk generasi berakhlakul karimah bersama Al-Uhwah Boarding School Subang. Ustaz punya kenalan kah yang bisa ngisi buat inspirasi siang? Sekarang sih sekarang sampai tanggal 5 masih ada yang ngisi. Nah, tapi hari Jumat doang sih ini mah. Oh, Jumat doang. Siap. Langsung aja. Habis ininya, habis perjanjiannya tanggal 5. Buat inspirasi siang, kalau sekarang lagi ngebahas tentang pernikahan. Kalau bisa sih ada yang beliau penulis, dia bisa ngebahas bukunya. Oh iya, benar. Enak sih kalau gitu. MKFM Subang, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, kembali lagi bersama saya Yolanda Indonesia dalam program Malu Mengaji. Pada sahabat MK, kita juga masih ditemani bersama Ustaz Muhammad. Kita masih tilawah di surat Al-Haqqah, surat ke-69 dari juz 29 di ayat 9 sampai ayat 15. Bagi sahabat MK, silahkan bergabung tilawah bersama kami mulai telepon di 026042444310 atau sahabat MK bisa mengirimkan rekaman tilawahnya melalui WhatsApp kami di 0811234149. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia. Selanjutnya sahabat MK, kita masih tilawah di surat Al-Haqqah di ayat 9 sampai ayat 15. Dan tadi kita sudah membahas di ayat 9 sampai ayat 11. Bagi sahabat MK, silahkan untuk langsung bergabung tilawah bersama kami mulai telepon di 026042444310 atau sahabat MK bisa mengirimkan rekaman tilawahnya melalui WhatsApp kami di 0811234149. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia. Bagi sahabat MK, kita lanjutkan tilawah kita dan mengkaji hukum tajwid dan tahsinnya di surat Al-Haqqah, surat ke-69 dari juz 29. Kita tadi sudah membahas di ayat 9 sampai 11. Kita lanjutkan sekarang di ayat 12. Jadi kita langsung saja ke Ustaz Muhammad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan dan kita akan tambah dulu khazanah keilmuannya. Masih di hukum non as-sakinah wa tanwin, hukum non sukun dan tanwin.
Hukum non sukun dan tanwin ini kita sudah pernah membahas dua hukum. Yang pertama idhar, kemudian yang kedua idgham. Idharnya idhar halqi jelas, kemudian yang kedua idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah sesuai hukum non sukun ataupun tanwin. Kita akan tambahkan satu, yaitu ikhfa. Ikhfa adalah dengung, di mana ketika dengung, ya, ketika dengungnya itu minimal ditahan 2 harakat. Nah, ketika kita menahan dengung tersebut, kemudian langsungkan dimasukkan ke bacaan setelahnya itu. Misalnya tadi kita telah membaca contoh wa man qablahu. Di ayat 9 ada wa man qablahu. Nah, ketika dengung wa man, nah langsung akan ada ancang-ancang memasukkan atau bunyi huruf qafnya. Ya. Jadi ketika dengung harus ada persiapan, oh ini tanwin atau nun sukunnya mau berhadapan dengan siapa? Nah, mau setelahnya itu apa? Qaf atau dal atau yang lain sebagainya. Itu ikhfa, artinya dengung, sedengung-dengungnya. Walaupun nanti dengan pembelajaran yang lebih insentif ini akan dibagi-bagi. Apakah itu ikhfanya ikhfa abad, ikhfa yang jauh dengan qaf dan kaf, ataupun ikhfa akrab atau bainal akrab wal absar. Tetapi yang jelas ikhfa ini harus dengung. Nah, hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 15. Perlukah kita hafal? Ya, kalau untuk pemula cukuplah ketika ketemu dengan huruf ini pasti harus dengung, ya. Nah, maka huruf-huruf itu adalah dal, jim, fa, ta, shin, sin, zai, zal, ta, dad, sad, kaf, qaf, fa, dan za. Nah, ini 15 huruf ini ketika ada nun mati atau tanwin, mau itu tanwin kasrah, mau itu tanwin dhammah, mau itu tanwin fathah, bertemu dengan 15 huruf ini maka wajib dengung, tidak boleh idhar. Walaupun sebelumnya kan ada idhar dulu, man qablahu atau min qabli, tapi harus didengungkan. Nah, itu untuk khazanah keilmuan kita tentang ikhfa hukum nun mati atau tanwin bila bertemu dengan 15 huruf tadi maka harus didengungkan, seperti itu. Kita akan lanjutkan di ayat ke-13 ya. Mungkin 12. Nah, mungkin dulu yang akan baca sampai wakaf. Ada di situ wakaf lam bukan? Di ayat 13. Di ayat 12. 12 lah nggak ada. Di ayat 13 sekarang? Iya. Sekarang 12 13? Sekarang 12. Sekarang 12. Hukum wakafnya. Hukum wakafnya nggak ada ya? Nggak ada. Nah, berarti langsung saja satu ayat full. Betul. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunan wa'iyah. Udhunu. Oh iya. Ada apa? Nah. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunan wa'iyah. Nah, ayat ke-12. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Jadi Tahirna membacanya tadh. Maka huruf ta itu bukan huruf qalqalah. Maka tidak boleh ada pantulan kecuali huruf jim yang pertama, linaj'alaha. Nah, kalimat yang pertama kita akan menemukan qalqalah, baju di toko. Tetap ingat hurufnya baju di toko sukun, sebelumnya ada huruf yang berfathah. Cara membacanya dipantulkan.
Berbeda nanti ketika kita sudah pernah selewat membahas qalqalah ma'asyiddah di akhir ayat. Itu harus ditahan karena ada syiddahnya. Nah, di sini dinamakan dengan qalqalah sughra. Qalqalah sughra ini sepintas saja kita membacanya. Linaj'alaha ada pantulannya. Linaj'alaha lakum. Nah, kemudian ha mad tabi'i, dan ini harus sering diperhatikan mad tabi'i ini atau mad asli yang panjangnya 2 harokat. Linaj'alaha lakum ta. Nah, ini idhar syafawi. Linaj'alaha lakum tadhkiratan. Nah, tadhkiratan tanwin fathah bertemu dengan waw, berarti ini idgham bi gunnah. Cara membacanya, masukkan huruf ta tersebut ke dalam huruf wa dan ditahan minimal 2 harokat. Tadhkiratan wa ta'iyaha udhu. Nah, kalimat ta'iyaha nah ini mad jaiz munfasil. Mad tabi'i bertemu dengan alif di lain kalimat, dan ini 2 kalimat ta'iyaha dan udhunun. Maka cara membacanya 2-5 harokat. Wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Bedanya dengan wajah, lihat alisnya. Itu alisnya tebal nggak wajah? Tebal kan? Nah, kalau ta'iyaha udhunun, nah ini tipis. Nah, itu ciri simpel untuk membedakan mana mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Kemudian udhunu wa'iyah, yang terakhir adalah idgham bi gunnah, juga sama tanwin dhamma bertemu dengan huruf waw dan ditahan 2 harokat. Udhunu wa'iyah. Nah, seperti itu. Kemudian ayat 13, fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Kita bertemu lagi dengan mad asli 2 harokat. Nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Nah, kalimat fis suri kita bertemu dengan alif lam syamsiyah, hurufnya apa? Shad termasuk alif lam syamsiyah, maka membacanya jangan fil suri, itu salah, tetapi fil suri. Nah, seperti itu. Fa idza nufikha fis suri, dan ri-nya itu dibuka mulutnya biar apa? Biar tipis. Nafkhatun wahidah. Kemudian yang terakhir ini idgham bi gunnah, masih dengan dhammatain bertemu dengan waw hidup. Nafkhatun wahidah. Dan tetap di surah Al-Haqqah ini kita banyak sekali menemukan ta marbutah di akhir yang bunyinya menjadi ha karena dia di akhir ayat atau di akhir kalimat. Itu ayat yang ke-13. Kemudian di ayat yang ke-14-nya, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Nah, kalimat al-ardu pun sama. Ini alif lam qamariyah. Al-ardu harus jelas karena menghadapi huruf ada a-nya. Wal jibalu sama, jim juga termasuk kepada huruf-huruf qamariyah ketika ada al jibalu ba mantubani fadukkata dakkatan wahidah. Nah, jadi tetap idgham bi gunnah kita ketemu, dan mad asli atau mad tabi'i di kalimat dukkata dan kalimat wa itu tetap ada. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata
dakkatan wahidah. Hati-hati dikali di huruf H, harus lebih kecil, sekecil-kecilnya bacaannya karena kasrah. Jangan dakkatan wahidah, maka menjadi H besar. Makanya diperhatikan konsistensinya di dalam pembacaan makharijul huruf. Kemudian ayat yang ke-15, fayawma idzin waqa'atil waqi'ah. Nah, ini kita akan bertemu kembali dengan mad lain, kemudian idgham bi gunnah, kemudian alif lam qamariyah, kemudian yang terakhir mad tabi'i al-waqi'ah. Wa itu mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Itu dari ayat 9 sampai ayat ke-15. Baik, alhamdulillah sahabat MT, kita sudah selesai pembahasan di surat Al-Haqqah di ayat 9 sampai ayat 15. Bagi sahabat MT, silakan bergabung tilawah melalui telepon kami di 026042444310, atau sahabat MT bisa mengirimkan rekaman tilawahnya melalui WhatsApp kami di 0811234149. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia. Sahabat MT, kita masih di surat Al-Haqqah dari ayat 9 sampai 15. Bagi sahabat MT, silakan langsung bergabung tilawah bersama kami melalui telepon kami di 026042444310, atau sahabat MT bisa mengirimkan rekaman tilawahnya melalui WhatsApp kami di 0811234149. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia. Sahabat MT, saya Udah Nisa akan kembali setelah informasi berikut ini. Tetap di 104,9 MKFM Subang, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, salah satu karakter muslim sejati ialah kuat fisiknya. Di masa pandemi, kita harus tetap rajin berolahraga. Salah satu hal yang sedang digembangi ialah bersepeda. Toko MK menyediakan sepeda lipat baik for ibadah dengan harga Rp4.300.000. Anda sudah bisa mendapatkan sepeda lipat beserta jaket untuk bersepeda. Sepeda bisa diambil di Jalan Aib Rahman Hakim nomor 13 MKFM Subang. Untuk informasi berlanjut bisa menghubungi MKFM Subang di 0811234149. Sekali lagi, untuk informasi mengenai sepeda lipat baik for ibadah, langsung menghubungi MKFM Subang di 0811234149. Karena belum ada yang masuk, saya lanjut aja pembahasannya. Karena belum ada yang masuk juga, jadi saya lanjut aja pembahasannya. MKFM Subang, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, kembali lagi bersama saya Udah Nisa dalam program Malam Mengaji. Kita masih ditemani Ustaz Muhammad dalam program Malam Mengaji. Kita masih di surat Al-Haqqah, surat ke-69 di juz 29. Kita di ayat 9. Kita tadi sudah tilawah di ayat 9 sampai 15 dan juga sudah membahas hukum tajwid dan tasnya. Bagi sahabat MK, silakan langsung bergabung tilawah bersama kami melalui telepon di 026042444310, atau sahabat MK bisa mengirimkan rekaman tilawahnya melalui WhatsApp kami di 0811234149. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia. Sekali lagi sahabat MK, kita masih di surat Al-Haqqah dari ayat 9.
sampai 15 dan juga kita akan lanjutkan di ayat 16. Bagi sahabat MG silahkan langsung bergabung tilawah bersama kami mulai telepon di 024042443110 atau sahabat MG bisa mengirimkan rekaman tilawahnya melalui WhatsApp kami di 0811234149. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia. Jadi sahabat MG kita langsung saja ke Ustaz Muhammad melanjutkan di ayat 16 Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar MKFM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan tadarus kita, mudah-mudahan sampai tamat malam ini juz 29. Juz 29 kita tamatkan. Nah, kita akan lanjutkan di ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa shaqqatis samaa'u fahiya yawma idzin wahiyah wal malaku 'ala arjaiha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umu qara'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Nah, kita sampai ayat 20 dulu dari ayat 16. Kemudian dari ayat 16 ini, nah kita langsung ketemu dengan ikhfa yang telah kita bahas tadi. Ikhfa, dengungkan atau samarkan bacaannya. Wansyaqa. Nah, nun di sini nun mati bertemu dengan huruf shin, sya ya. Hati-hati dengan huruf shin ini, terkadang terkecoh dan terbayangnya sa saja, sa kecil saja. Padahal ini ada titik tiganya, ya. Wansyaqa. Nah, seperti itu cara membacanya. Kemudian wansyaqqatis sama'. Nah, di kalimat as-sama' ini adalah huruf sin yang tentunya dia masuk ke dalam huruf alif lam asy-syamsiyah. As-sama'u, ini juga mad wajib muttasil, panjangnya sampai 6 harakat. Fahiya yawma idzin wahiyah. Nah, yau kita bacanya yau harus dilahinkan. Yawma idzin wahiyah. Nah, ini juga idgham bi gunnah. Jadi harus jelas dalam melafalkan makharijul huruf. Wa syaqqatis sama'u. Hati-hati dengan ain dan hamzah ini sering tertukar antara hamzah dengan ain. Karena apa? Karena adanya apalagi orang yang ngirung. Kalau yang ngirung kan ketika bertemu dengan domah itu pengennya ngirung aja, gitu kan? Maka membacanya terkadang wa syaqqatis sama'u. Nah kan itu lebih dekat dengan ain. Padahal ini hamzah. Wa syaqqatis sama'u fahiya yawma idzin wahiyah. Nah itu yang terakhir wa yawma idzin wahiyah. Nah ini adalah mad tabi'i. Itu di ayat 16. Kemudian ayat 17. Ini cukup panjang dan akan membaca Tahirda, silakan. Ayat 17. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Nah, alhamdulillah bacaannya ternyata
sudah cukup bagus. Tadi di kalimat yahmilu, ya H kecil atau H besar? Yahmilu, ya H kecil. H kecil, jadi membacanya lebih dikecilkan lagi. Wa yahmilu arsya, seperti kalimat alhamdu, tadi membacanya wa yahmilu. Kalau misalnya kita membacanya datar, maka akan lebih dekat kepada H besar. Jadi wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika. Kemudian tadi membaca arsyanya ada yang panjang, arsya rabbika. Nah, tapi terasa itu panjang. Kayaknya kapok gitu. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Nah, seperti itu. Kemudian wal malaku ala arjaiha, ini sampai 5 harokat. Ala majaz munfasil, kemudian arjaihanya mad wajib muttasil sampai 6 harokat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum, madlin madlayin, fawqahum yawma idzin thamaniyahum, ya ini tetap idhar dan harus jelas terdengar mimnya. Kemudian yauma idzin fa, nah ini ikhfa bertemu dengan huruf fa. Awas ya, ini huruf fa jangan tertukar dengan huruf sa. Yauma idzin thamaniyah. Nah, fa ini zing, fa ini sama makhraj hurufnya, tempat keluar hurufnya. Maka hati-hati keliru antara za dengan za atau sa dengan sa. Itu di ayat yang ke-17. Bisa, terima kasih atas koreksinya tadi. Nah. Ini ada yang masuk kan? Iya. Kita putarkan Kita dulu ya. putar. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kaget Iya, juga. Ya. Di ayat yang ke-9 ya, ayat yang ke-9 sampai ayat 15. Alhamdulillah.
lancar, ya. Walaupun gak gegok juga kata Rasul, kalau yang lancar mendapat 2 pahala, yang kedua ya tamat yang gak gegok tadi yang masih sulit maka mendapatkan 1 pahala. Yang tidak dapat mah yang tidak membaca, yang tidak mendengarkan, karena mendengarkan pun itu mendapatkan pahala. Kalau masih terbata-bata nggak gegok tidak jadi masalah. Alhamdulillah sudah bagus, tinggal konsistensi yang mad asli 2 harokat. Idgham bigunahnya sudah bagus, menahan 2 harokat. Yang tadi di huruf ba-nya ternyata masih ditahan oleh ibu, bahwasanya tadi cara membacanya wajah Fir'aun wa man qablahu. Nah, harusnya dipantulkan wa man qablahu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, belum konsisten huruf fa dengan pa, huruf fa dengan pa, ya. Nah, itu bisa nanti dilatih kembali. Fa'asau, ya bukan tadi balik lagi, fa'asau, balik lagi kan, fa'asau. Nah, seperti itu. Jadi fa'asau, f, fa'asau. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, huruf dzal juga sama. Tadi masih ada pantulan, yang harusnya tidak ada pantulan, tadzkiratau, tapi membacanya tadzkiratau. Nah, seperti itu. Harusnya tidak ada pantulan, tahan saja, kemudian langsung masuk ke huruf sesudahnya. Kemudian di huruf ha tadi yang memang agak susah ketika ha tersebut berharakat kasrah, ya, berharakat kasrah. Ha, hi, hu, hi, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, harus ha kecil. Kemudian tadi pantulan di al, ya. Wa humilatil atau wal jibalu. Nah, masih ada pantulan yang harusnya tidak ada pantulan karena bukan huruf qalqalah. Yang lainnya alhamdulillah sudah konsisten, sudah baik, termasuk di ayat 15-nya fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Ya. Seperti itu, mudah-mudahan istiqomah dan menghantarkan kita menuju husnul khotimah dengan kebiasaan baik ini. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, jazakumullah Ustaz atas reviewnya, atas leksiannya untuk Ibu Rosi, dan juga bagi Ibu Rosi jazakumullah sudah bergabung tilawah bersama kami. Mungkin Ustaz, kita sebentar lagi sudah masuk ke Indonesia. Mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Nah, tidak terasa kalau dipakai ibadah, kalau dipakai mengaji itu terkadang waktu itu, karena ada 2 kemungkinan ketika kita waktu itu habis. Yang satu dipakai lalai, dipakai ngobrol. Kalau sudah nongkrong kan tidak jauh dari 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama kita ngobrolin orang, kemungkinan kedua kita yang diobrolin orang. Nah, itu kan nggak jauh beda, sama aja. Itu tentang kalau yang bermanfaat seperti tadarus, mengaji, walaupun ngobrolin tentang hadis, tentang yang bermakna, maka itu alhamdulillah waktu itu tidak akan sia-sia. Seperti halnya dalam program Mari Mengaji ini, mudah-mudahan yang mendengarkan, yang sedang di mobil, yang sedang di rumah, yang sedang berkendara, ataupun yang sedang sekarang tadarus di masjid, walaupun tanpa mendengarkan, mudah-mudahan kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap motivator kita menjadi orang yang terbaik di antara orang-orang yang ada di muka bumi ini. Barakallahu fikum, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam fursah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.